Oke, hai semuanya. Ini adalah Realme Narzo. Ya, gua tahu gua telat banget. Orang-orang udah pada unboxing ya yang lainnya, tapi gua baru unboxing hari ini. Tapi seperti biasa, unboxing di Rizwan Zone itu selalu lengkap insya Allah ya. Nah, ini tuh seriesnya tuh aneh banget. Namanya ini Narzo. Ini Narzo, ini Narzo. Jadi Narzo itu katanya adalah series yang dibuat untuk generasi Z ya, Z yang memprioritaskan keperluan orang untuk main game ataupun entertainment, kata Falsoni katanya gitu. Harganya ini adalah 3 juta kembalian 1000. Ya, langsung aja lah tanpa basa-basi lah ya. Kita buka dulu. Kalau misalnya ngomongin gaming dan entertainment, berarti ini harusnya ya performanya harusnya lebih bagus ya. Dan layarnya harusnya lebih oke. Oke, sekarang mari kita lihat dulu deh unique selling point-nya. Di sini ada 90 Hz smooth display, gokil. Kemudian ini ada 48 megapiksel quad kamera dengan lensa ultra wide-nya. Kemudian ini 30 watt fast charge. Ada tanda bintangnya ini ya. Kemudian ini kalau tanda bintang ini itu biasanya ada apa ya? Syarat dan ketentuan. Apa pengecualian atau apa ya? Gitu lah. Pokoknya gitu lah ya. Kemudian baterainya ini 4300 dan ini menggunakan Helio G90T chipsetnya. Ini warnanya ini ada dua ya, hitam dan putih kalau nggak salah ya, hitam dan putih doang. Dan ini warna hitam, RAM-nya 4 GB dan internal storage-nya ini 128 GB. Dan bener aja nih, ini kan 30 watt fast charge ya, dia sudah support 30 watt fast charge, tapi ternyata di sini ada tulisan 20 watt fast charge in the box. Oke. Jadi kalau di boxnya tetap aja cuma 20 watt aja, bukan 30 fast charge. Oke, jadi apa aja sih yang bakal kita bahas? Sorry ya, ini HP ngapain di sini lagi. Oke, jadi apa aja sih yang bakal kita bahas di sini? Yang pertama itu kita bakal cek slot SIM card-nya, kemudian kita bakal tes fingerprint-nya, kemudian kita bakal tes face unlock-nya, kemudian kita bakal lihat juga layarnya ini bisa di switch ke sih dari 60 Hz ke 90 Hz. Kemudian kita bakal cek skor Antutunya, kemudian kita bakal cek sensornya. Kemudian kita juga bakal ngecek kualitas Netflix-nya ya, Wi-Fi-nya itu sertifikatnya itu L1 atau L3. Kemudian kita bakal tes speakernya, dan kita bakal tes kameranya, dan tentunya kita bakal sedikit ngetes gamingnya biar tahu gimana kualitas main gamenya. Oke, dan langsung aja, ini adalah Realme Narzo. Apa aja sih yang ada di dalam box-nya? Banyak yang komen katanya, bang kelamaan bang unboxingnya, langsung aja. Oke deh, kita langsung aja. Oke, sini ada kartu penggunaan dan garansi, dan ya ini ada softcase-nya. Warnanya tuh nggak transparan tapi agak sedikit abu-abu gitu ya. Oke, kemudian ini ada ya, ini adalah Realme Narzo-nya. Kemudian ini USB Type-C tentunya ya. Ini USB Type-C. Dan ini adalah kepala charger yang 20 watt ya. Jadi kita harus beli lagi kalau misalnya kita pengen yang 30 watt ya. Oke, langsung aja mari kita buka ini kita buka. Oke, ini adalah warna hitamnya. Warnanya itu nggak ada warna yang aneh-aneh namanya ya, hitam dan putih. Udah gitu aja, simple. Oke, ini adalah Realme Narzo. Dan sekarang gue bakal nyalain dulu. Oke, baik. Ini sekarang udah gua setting Realme Narzo warna hitam. Ini udah gua setting, semuanya udah gua downloadin aplikasi dan sedikit game juga. Dan sekarang sebelum lanjut ke tahapan pertama, kita lihat dan cek-cek dan tes-tes ya. Ini adalah spesifikasi dari Realme Narzo. Kalau misalnya kalian belum tahu, silahkan baca aja, oke? Dan sekarang mari kita ke tahapan pertama, yaitu kita cek slot SIM card-nya. Ini dedicated atau hybrid. Oke, dan ternyata ini adalah dedicated ya. Jadi kita tuh bisa menggunakan dua nano SIM secara bersamaan bareng micro SD. Jadi kalau misalnya 128 GB menurut kalian kurang, kalian bisa menambahkan micro SD. Oke, lanjut. Sekarang mari kita coba tes fingerprintnya. Jadi fingerprintnya itu ada di sebelah kanan ini. Sama dengan tombol power, ini masih sama aja ya. Jadi sekali gitu langsung kebuka harusnya. Dan sekarang mari kita daftarkan dulu sidik jarinya. Gue pengen ngasih lihat ke kalian gimana sih sebenarnya kecepatan daftarnya. Add fingerprint. Oke, kita add fingerprint dulu. Fingerprintnya ini seperti biasa ya, harusnya sih bisa 5 jari yang kita daftarkan. Ini ngarang aja, terserah ya.
Oke, sekarang mari kita coba add fingerprintnya. Oke, sejauh ini aman. Oke. Buat yang udah subscribe gue dari awal sih harusnya tahu kalau tangan gue tuh sering basah. Tapi ini tangannya lagi nggak basah ya. Dan emang agak tuh tangan gue ini lagi normal nih, lagi kering, lagi ya nggak basah. Tapi agak susah juga ini daftarinnya. Oke, beres. Oke, sekarang mari kita coba. Kebanyakan oke-nya nih, banyak yang komen nih. Face unlock fingerprintnya ya, side fingerprint. Oke, cepet set lagi gini, gagal. Set lagi gini, cepet. Oke, lanjut. Sekarang kita tes face unlocknya. Masih di pengaturan yang tadi, kita add face. Oke, sekarang kita daftarkan mukanya. Cepet banget ngedaftarin mukanya. Nah, di sini ada pilihan ya, seperti biasa di sini ada pilihan screen unlock, swipe to unlock. Jadi kita harus melakukan swipe walaupun udah melakukan face unlock, walaupun udah buka face unlock ya, menggunakan face unlock gitu, walaupun udah membuka screen lock menggunakan face unlock, tapi kalau misalnya kita pilihannya ini swipe to unlock, jadi mesti kita swipe dulu. Tapi kalau misalnya gua swipe seringnya kayak gini nih, auto unlock, jadi lebih enak. Sekarang kita coba, tuh kebuka langsung, tutup, cuma diginin doang, set, kebuka. Mungkin ini memang cahayanya cukup banget sih, jadi bagus ya, tuh. Oke, cepet dah ya. Nah, berhubung si Realme Narzo ini tuh punya layar 6,6 ya, IPS LCD Full HD Plus ini dengan refresh rate 90 Hz. Nah, sekarang mari kita lihat apakah bisa disetting atau enggak. Harusnya bisa sih, nggak mungkin nggak bisa ya. Cuman jujur kalau gue sih, kalau misalnya kalian tanya gitu ya, layar apa NFC, gue pasti lebih memilih NFC. Karena buat gue pribadi, gue mungkin kurang peka ya, buat gue pribadi 60 Hz dengan 90 Hz itu nggak kerasa bedanya. Nih, ini 60 Hz gitu ya. Misalnya kita sekarang coba 60 Hz ini, buat gue pribadi tuh ya gimana ya, nggak terlalu signifikan banget gitu bedanya. Dan ini 90 Hz. Jadi 90 Hz itu artinya adalah layar ini tuh bisa menampilkan gambar 90 gambar per second. Aduh sorry. Jadi layar ini tuh bisa menampilkan gambar 90 frame per second. Cakep ya, harusnya lebih smooth gitulah. Tapi jujur kalau gue sih kurang kerasa. Jadi gue tuh lebih setuju investasinya itu intinya fiturnya itu lebih ditambahkan ke NFC. Nah, dari skor yang gue punya ini, yang gue tes tadi, skornya itu mendapatkan skor 293.000 poin. Ya, ini menggunakan MediaTek Helio G90T. Nah, berhubung memang smartphone ini tuh fokusnya itu di entertainment dan main game generasi Z ya, generasi Z dan millennials, ini udah cukup sih, udah oke. Dan untuk Geekbench-nya ini, single core-nya ini 543 poin dan multicore-nya ini 1698 poin. Sekarang mari kita cek sensornya. Untuk sensornya gue suka nih, yang nggak ada itu cuma temperatur sensor dan sensor tekanan, pressure sensor. Gyroscope juga ada ya, aman. Gyroscope juga, kemudian yang lainnya juga aman ya. Sensor light biasanya gue tes nih. Oke, jalan tuh, sip, aman, lancar pokoknya ya. Proximity sensor juga oke, ini udah oke tuh, oke, sensornya itu aja ya, lengkap lah, segini tuh terbilang lengkap. Oke, lanjut. Sekarang kita mari ke cek Netflix-nya. Oke, jadi buat yang belum tahu nih kenapa itu Netflix, gua cek karena sekarang kan memang orang tuh sudah mulai terbiasa dengan berlangganan Netflix, terus mungkin iFlix dan lain-lain lah, aplikasi streaming video yang lainnya. Nah, kalau misalnya smartphone kalian punya sertifikat ini nih L1, artinya dia tuh bisa streamingnya itu bisa di kualitas 1080 pixel ke atas.
kualitasnya udah bisa bagus gitu. Tapi kalau misalnya kalian ininya L3, berarti kalian tuh maksimal tuh kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah nih, maksimalnya tuh kalian cuma bisa di 540 pixel gitu, jadi di bawah 720 pixel, kurang greget dong ya. Nah, kalau kalian beli HP ini, Netflixnya emang udah oke, jadi entertainment udah oke, Netflixnya ini udah oke, kualitasnya layarnya di 90 Hz, baterainya juga gede, ya, dan performanya bagus. Lanjut sekarang kita cek speakernya. Ini speakernya gua setting di volume segini aja ya, pakai mikrofon ini. Oke, ya kebanyakan oke-nya ya. Jadi gimana kualitasnya kalau bisa dengerinnya pakai headset. Dan sekarang mari kita bahas menu kameranya, dan nanti gue bakal ngasih lihat beberapa sampel foto dari kamera Realme Narzo ini. Jadi kameranya ini ada 4 buah kamera belakang. Di sini ada 4 buah kamera belakang dan ini LED flash. Oke, sini ada di lingkar emas gold ya, gold ini emas. Jadi 48 megapiksel ini kamera utamanya, kemudian 8 megapiksel untuk ultra wide-nya, kemudian 2 megapiksel untuk makronya, dan 2 megapikselnya lagi untuk black and white portraitnya ya. Dan sekarang mari kita lihat menu-menu kameranya. Jadi kita bisa melakukan zoom, digital zoom sampai 5 kali. Oke, kemudian untuk ultra wide-nya kita tinggal pilih ini aja. Dia langsung jadi ultra wide. Kan ultra wide. Oke. Kemudian untuk videonya tinggal digeser aja ke sini, videonya kita lihat dan cek kualitasnya tuh bisa di mana. Oke, ternyata 1080 pixelnya itu 30 frame per second, kemudian kita bisa milih juga sampai 60 frame per second. Dan untuk 4K-nya ini hanya tersedia di 30 frame per second. Ini udah bisa merekam 4K. Cakep ya. Kemudian untuk mode night-nya ini adalah untuk mode kalau misalnya kita memotret di kondisi kurang cahaya atau malam. Kemudian ini mode portraitnya untuk bokeh. Kemudian ini 48 megapiksel lensa utama. Kalau misalnya kalian perhatiin nih, kalau misalnya di mode foto yang standar dia tuh ada HDR, tapi kalau misalnya di 48 megapiksel dia nggak jalan HDR-nya gitu. Kemudian kita lihat lagi ini nih. Nah, di mode-nya ini ada apa? Ada time lapse, sudah tahu ya, pasti time lapse. Kemudian ada sebutannya ini ultra macro. Kemudian ini ada slow motion. Kita lihat slow motion ini ada di 240 fps dan 120 fps. Oke, biasanya 120 ini di 720 di 1080 ya. Gue kurang jelas juga, tapi intinya adalah 120 fps dan bisa di 240 fps. Kemudian ada mode export. Coba kita lihat exportnya tuh bisa ngubah apa aja gitu ya, bisa manualin apa aja. ISO kita bisa atur sendiri, kemudian shutter speed juga bisa kita atur sampai 1/8000 ini. Kemudian white balance bisa kita setting juga berapa Kelvinnya. Oke. Kemudian ini autofocus ya, bisa kita ya fokusin, enggakin gitu kan, blurrin, fokusin. Kemudian ada exposure value, bisa kita atur gelap terangnya. Ini standar banget sih, ini standar banget. Mode pro-nya ini menurut gua standar. Kemudian mode expertnya itu ya tadi ya pro. Nah, ini ada panorama. Oke, mari kita lihat kalau ada semut. Sekarang kamera depannya. Oke, ini kamera depannya. Kamera depan. Ini kamera depannya. Kemudian kita lihat tes videonya. Kamera depan bisa di kualitas apa?
ternyata kamera depan kualitasnya di 1080 pixel di 30 frame per second aja. Tapi kamera depannya bisa night ini. Tuh kan? Bisa mode night kamera depannya. Kemudian slow mo juga bisa nih kamera depan tuh. Tuh, kita coba ya. Waduh. Slow mo, selfie slow mo. Mantap ya. Oke, ini adalah menu-menunya ya. Tampilan menu-menunya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu ya seperti ini. Jangan lupa nih, pasti kita bisa kok membuat watermark nih. Kita bisa mengaktifkan watermarknya. Langsung gua tulis Rizwan Zone ya, Rizwan Zone. Oke, ini adalah menu-menunya ya. Dan berikut ini adalah hasil kamera. Ini beberapa aja hasil kameranya. Nanti lengkapnya insya Allah gue buat di video terpisah di video reviewnya. Ini adalah video dan foto menggunakan kamera Realme Narzo. Crazy Monday, I know it shows that I'm a little nervous. I've just realized that I can't let go. There's something about me and you, so let me stay here a little while, at least until I calm down. Please don't say it's all about me. It's something about us, something I like to try. Please don't. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Realme Narzo. Sayang di sayang. Aduh. Bah. Ini tuh di dalam kamar ya, dengan lampu yang ya cuma lampu ini doang. LED doang. Hasilnya tuh kayak gini. Ini 1080 pixel di 30 frame per second. Ya. Oh, enggak ini ya, enggak fokus ya ini. Tuh, enggak fokus. Oke, kalau ngeliat dari layar ini sih kualitasnya detail banget ya. Jerawat juga kelihatan nih. Tapi kalian bisa nilai sendiri deh. Oke, sementara ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakang di 1080 pixel 60 fps. Ini masih di dalam kamar ya. Malam hari ini, jadi ini tuh pakai cahaya lampu doang. Ya, ini kita tes. Autofokusnya kita tes. Oke, lumayan. Oke, sekarang kita coba di siang hari. Oke, ini menggunakan kamera belakangnya. Ini kita tes kecepatan autofokusnya. Ini kualitasnya 1080 pixel di 60 fps. Wih, lumayan ya. Tuh. Nih. Ya, lumayan segini bagus sih. Oke, ini adalah kamera depannya 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, sambil jalan ya. Gimana ini kualitasnya sambil jalan kaki termuter. Oke, jadi ini kamera belakang 1080 pixel di 30 frame per second ya. Ini juga bisa merekam ultra wide angle di 30 frame per second, nggak bisa di 60 frame per second. Nah, kamera ultra wide angle-nya ini harus kita stop dulu perekamannya. Nah, kalau misalnya udah di stop terus kita pindahin lensanya ke wide angle, bisa kita merekam video menggunakan lensa ultra wide angle di 30 frame per second. Menarik ya, menarik. Oke, ini perekaman video 30 frame per second tanpa ultra steady ya. Oke,
gue sambil jalan nih gimana kualitasnya, silahkan kalian sendiri. Nah sekarang gue bakal aktifkan fitur ultra steady-nya. Oke, ini udah mengaktifkan fitur ultra steady, harusnya gue sambil jalan kaki gini juga harusnya bakal lebih smooth ya. Nah bagaimana hasilnya, silahkan tulis aja menurut kalian ya, pendapat kalian di kolom komentar. Ini adalah perekaman 4K kamera belakangnya Realme Narzo, walaupun kayaknya sih bakal dikekompres ya, karena gua kan di YouTube juga ini 1080 pixel, tapi ini harusnya sih lebih bagus juga 4K di 30 frame per second. Oke Mikai? It's something about us, something I like to try. Please don't say it's all about you. That is all too late, 'cause I don't mind waiting for you. No, I don't mind waiting for you. It's a crazy Monday. I know it shows that I'm a little nervous. I've just realized that I can't let go. There's something about me and you. Oke, baik, sekarang mari kita coba tes untuk sedikit performanya ya. Ini gua nggak banyak-banyak gamenya nih. Gua cobain sekarang kita buka dulu di Mobile Legend. Apakah dia tuh settingannya mentok di kualitas rata kanan semua? Nanti kita bisa lihat. Sekarang kita masuk ke tahapan akhir ya. Kita mencoba bermain game di Realme Narzo ini. Ya cuman gua tadi agak lupa. Gua mesti pastiin dulu nih kira-kira sebenarnya refresh rate yang sedang kita gunakan ini apa nih? Kita coba lihat ya, refresh rate-nya ini apa nih? Mana display? Nah. Oke, udah ya. Gua sekarang pakai yang refresh rate 90 Hz. Walaupun gua juga nggak tahu sih sebenarnya emang udah ada ya. Apa udah ada belum sih game yang sudah menggunakan fitur 90 Hz gitu. Maksudnya udah support 90 Hz, emang udah ada ya gamenya? Kalau misalnya ada yang tahu tolong dong ini ya, tulis di kolom komentar gitu. Soalnya jujur gua nggak ngerti banget soal game, nggak bisa banget soal game gitu. Jadi gua main game tuh hanya buat ngetes kalau nge-review HP gini aja. Sejauh ini sih nyaman-nyaman aja ini nih. Kok wah, ini kayaknya jaringannya nih. Oke, sementara ini gua lihat dulu deh settingannya. Oke, settingannya ini mentok rata kanan semua. Cuman dia tuh ini nggak bisa ultra ya. Dia ada di high, tapi dia udah support dengan high frame rate mode. Jadi harusnya kualitasnya lebih cihuy kali ya. Yang suka main Mobile Legend kayaknya penting banget deh ya. High frame rate tuh kayaknya penting banget gitu buat yang orang kualitas main gamenya tuh jago, itu kayaknya penting banget. Tapi kalau buat gua tuh ya aja nggak ngerti. By the way nih, megang layarnya tuh ini apa ya, dimensinya tuh enak banget di tangan, terus main game di layar ini tuh enak banget gitu. Serius, biasanya gue tuh kalau misalnya buka boxnya smartphone yang baru gitu ya, kadang-kadang kalau lagi dipakai main game pertama kali pas buka langsung main game kayak gini, unbox kayak gini, jujur itu tuh kayak aduh nggak nyaman banget, serius, kayak nggak licin, nggak gimana gitu, gimana ya, aduh ngejelasinnya gimana ya, intinya nggak nyaman gitu. Tapi kalau Realme Narzo ini serius, ini nyaman gitu, enak gitu layarnya. Nggak dibayar ini ya, nggak dibayar nih, gue ngomong ini serius nih, jujur. Udahlah, intinya settingannya udah tau ya untuk Mobile Legends. Dan sekarang gue coba bakal untuk game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Sekarang kita lanjut ke tes game untuk PUBG. Oke, PUBG ini bisa di mentoknya tuh kalau untuk frame rate-nya ini high, dia tuh bisa di grafisnya itu HD.
Tapi kalau misalnya kita turunin grafisnya ke balance aja, kita bisa menggunakan frame rate yang ultra. Nah, kira-kira ini kita mau yang mana nih? Kita cobain yang ini aja deh ya. Frame rate-nya tuh yang ultra biar smooth gitu. Kadang-kadang nih suka ada yang komen juga kan di komen di YouTube gua gitu kalau misalnya unboxing kayak gini. Bang, ngetes game kalau sebentar mah ngapain ngetes game katanya. Tujuan gua ngetes game kayak gini tuh adalah sebenarnya buat ngasih tahu doang ke kalian gitu. Settingannya itu seperti apa gitu. Kalau misalnya untuk main game lama-lama terus kayak gitu ya gua nggak bisa ngetes kayak gitu sih, belum bisa. Karena sudut pandang gua tuh karena gua emang nggak bisa main game juga ya. Terus sudut pandang gua kayak gini. Emang seberapa lama sih lu main game? Kecuali lu ini ya pro player gitu, maksudnya atlet e-sport gitu ya. Paling kalau nggak emang jadiin HP ini tuh cuma buat main game sih oke. Tapi yang jelas gue belum bisa kalau nyoba kayak gitu. Tembak ih, gitu aja kalah ya. Oke, sejauh ini yang gue rasain ini nggak ada sama sekali nge-lag atau stutter ya, atau frame drop. Ini enak banget. Ini beneran nih Realme bikin apa? Tujuan bikin HP ini tuh adalah untuk generasi Gen Z ya, dan milenial. Ini bagus banget nih, serius. Enak banget ini. Ih, kok gua kesalahan mencet mulu sih? Oke, aman ini, lancar di frame rate yang paling tinggi. Sekarang gue coba untuk game selanjutnya, yaitu game Call of Duty. Lanjut sekarang kita tes di game Call of Duty Mobile. Ya, ini adalah gamenya, dan sekarang kita lihat untuk grafisnya. Bisa dilihat ini. Grafisnya ini kita bisa setting di grafis quality very high. Kalau grafisnya very high, frame rate-nya juga very high. Tapi kalau misalnya grafisnya high, kita bisa frame rate-nya itu maksimal. Berhubung HP ini tuh layarnya frame rate-nya itu 90 Hz, kita coba aja yang frame rate max dan grafisnya ini high. Oke? Multiplayer aja. Start aja. Enak banget nih ini HP megang. Tipisnya pas, ketebalannya tuh pas gitu. Select. Oke, sekarang mari kita coba bermain Call of Duty Mobile. Realme Narzo. Ini Narzo. Wah, ini di mana? Wah, enak nih ini nih. Ambil senjata orang dulu ya. Di mana? Duh, paling enak emang nih. Anjir. Ada di belakang. Aduh. Anjir. Dari mana itu nembaknya? Buset dah. Sejauh ini pakai game ini enak banget, nggak ada masalah sama sekali. Waduh. Sebenarnya kalau misalnya PUBG aja lancar, harusnya COD itu lebih lancar sih harusnya ya. Dan ini emang enak banget sih, gak ada masalah sama sekali gue pakai kayak gini. Tuh, enak banget emang. Anjir.
Aduh. Oke, biar nggak kelamaan, paling itu aja kali ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Minimal kalian pas mau beli HP ini tuh penasaran, kalian langsung lihat unboxing ini dan kalian langsung tahu, oh ternyata main gamenya bisa settingannya ini, terus speakernya tuh kayak gini, terus slot SIM-nya kayak gini, terus bisa nonton Netflix-nya tuh di kualitas kayak gimana. Minimal kalian tahu. Nah, sebenarnya tujuan unboxing-nya itu seperti ini gitu ya. Jadi semoga aja ada yang bermanfaat, ada yang klik sama video ini walaupun agak lama ya. Ya, intinya semoga bermanfaat aja. Kalau misalnya kalian suka video ini, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Kalau misalnya kalian nggak suka, dislike aja. Oke, gua pamit. Itu saja video kali ini. Ya, bye.